Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Dan masih dari Baku Open 2026 babak kelima. Dan masih dari permainannya Dani Dubov. Di babak kelima, Dani Dubov kembali berjumpa dengan seorang FIDE Master. Kali ini juniornya dari Federasi Rusia yang masih berusia 19 tahun kawan. Kalau Dubov ya sudah berusia 30 tahun. Nah, Dubov pegang hitam, permainan dibuka dengan pembukaan pion menteri D4, Dubov dengan kuda F6, setelah kuda F3, Dubov dengan pion E6, ada C4 dan D5, dimainkan oleh Dubov, Queen's Gambit decline di atas papan, dan putih melanjutkan varian pertukaran dengan pion C pukul pion D5, pion E ambil balik pion D5, dan dilanjut dengan langkah kuda C3, C6, stabilkan rantai pion kawan. Nah, Queen's Gambit decline varian pertukaran juga kita dapat dengan urutan yang berbeda ya, biasanya D4, D5, C4, E6. Nah, langsung jual beli seperti itu dan bisa berlanjut ya menuju ke diagram seperti tadi bisa, atau kalau kalian menemui situasi seperti ini saat pegang hitam, kalian bisa melakukan gambit ya atau trap jebakan. Seumpama putih melanjutkan dengan kuda C3 ya, kalian kembangkan kuda F6 untuk mempercepat rokade, biasanya ada pin. Kalau pemain pemula suka sekali taktik pin seperti ini. Nah, kalian bisa melanjutkan dengan gajah E7 atau C6, nggak usah nge-trap, memilih permainan solid. Tapi kalau kalian ingin nge-trap, nge-prank ya kalau seandainya saja lawan kalian nggak ngerti trap ini ya, lepaskan saja pion. Kalau putih tergoda ya sudah, caplok saja, korbankan menteri sementara. Kalian balas juga nanti gajah B4 skak, memaksa menteri putih yang akan blokade. Nah, raja ambil gajah langsung bisa, ataupun juga menteri caplok dulu bisa, baru ambil gajah. Ini salah satu jebakan atau elephant trap, elephant gambit di Queen's Gambit decline varian pertukaran. Tadi kita dapat kuda F6, kuda F3, E6, kemudian C4, D5, pukul, ambil balik, kuda C3 kawan. Nah, C6, Dubov nggak memilih nge-trap, tapi stabilkan rantai pionnya, mengantisipasi kuda ke B5 ataupun gajah ke G5 kawan. Gajah G5, lanjut putih, Dubov langsung menekan gajah, suruh balik, mundur ke H4. Selanjutnya gajah F5, lanjut dan Dubov, ada pion E3 dan kuda BD7. Di sini ada gajah D3 menantang pertukaran, chop diterima, ambil balik, baru gajah D6, lanjut Dubov di sana. Nah, berlanjut rokade kedua pemain, ada benteng Fe1, akan saya sedikit percepat ya, nanti ada di momen kritis saja kita coba otak-atik, karena game ini terbilang panjang, 70 langkah lebih. Ada benteng E8, Dubov, maksudnya putih mulai dobrak petak pusat, ingin membuka permainan sesimpel mungkin dengan E4 langsung, pukul chop, udah ambil balik. Nah, gajah mundur ke E7, pilihan dari Dubov terlebih dahulu. Dan putih terus mencoba simplifikasi sesimpel mungkin, kuda pukul, kuda F6 chop, skak, ambil balik, dan dia melangkah menteri ke F5, terus memberikan tekanan kawan putih di situ. Dubov mencoba menetralisir dengan menantang pertukaran menteri, putih menolak, mundur kembali ke D3, menteri D7 lanjut Dubov di sana, dan angkat benteng ke E5, mungkin persiapan double. Ada kuda D5, menantang pertukaran gajah gelap terlebih dahulu. Dan kuda ini menempati pos yang sangat-sangat strategis, walaupun bukan outpost. Outpost adalah peta yang sudah masuk ke arah ke daerah pertahanan lawan ya. Kalau di baris kelima ini kan masih daerah pertahanan hitam. Tapi pos seperti ini buat kuda sangat-sangat bagus. Disupport oleh pionnya sendiri tanpa perlu takut gangguan dari pion lawan. Sudah nggak ada pion di lajur C ataupun di lajur ini. Sangat-sangat strategis kudanya dari Dubov. Pertukan terjadi chop di sana, kemudian benteng tumpuk, chop lagi, benteng full, benteng E5, ambil balik menggunakan pion. Nah, di sini ada benteng D8, harus ada sokongan menteri ini kawan. Di sini menteri naik ke D4, mengincar pion di belakang, dorong maju satu petak saja, lanjut dengan Dubov, dan ada benteng D1 untuk memberikan pressure di situ kawan. Nah, Dubov melangkah menteri keluar ke F5, mencoba mungkin menusuk ke baris kedua nanti ke depan kawan, ataupun juga untuk menghindari X-rayan di sana, walaupun ya tidak terlihat ancaman yang berarti, tapi aktivitas menteri ini perlu. Jangan sampai nongkrong terus di area pertahanan, harus keluar, terutama di sentral seperti ini ya, pusat-pusat seperti ini. Pion H3, kontrol peta G4, juga berikan nafas ya buat raja agar tidak ada back rank mid.
Benteng D7 ada Menteri A7, Raja H7. Keluar dari baris belakang, kawan. Nah, Menteri B8, C5. Kalau engine menyukai kuda ke F4, ya, menantang pertukaran benteng, dan nanti kalau ada kesempatan juga mencoba ancaman di sini, kawan. Kuda juga mengincar petak G2, H3, cukup bagus, cukup strategis. Tapi Dubov tadi bermain dengan pion C5 untuk dorong pionnya, tapi ini membuat kuda sudah nggak punya pijakan lagi, ya, dukungan. Dan Menteri F8 di sana mengincar pion. Nah, Menteri G6. Ya, nanti di follow lah jelas dengan kuda ini, ya, idenya. Mengorbankan pion, ditolak Raja ke H2, nice move, langkah cerdas. Ya, kalau ambil pion C5 ini jelas, ya. Ini sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Nah, kalau kan bermain dengan pion seperti ini, ada benteng, pukul benteng juga, atau tadi, ya, sudah nggak punya kesempatan ambil benteng, kecuali skakmat di sana. Jadi Raja H2 nice move untuk menghindari tempo check, ya, di belakang. Menteri kembali, lindungi pion, lanjut Dubov. Di sini ada Menteri B8 dan pion A5. Sedikit demi sedikit Dubov ingin mendapatkan space dengan pion-pionnya. Jangan sampai pion ini berada di posisi start, biar nggak ketinggalan. Benteng D2, pion B5, Raja G1, Menteri B6. Dubov sudah siap masuk ke permainan endgame, mengajak pertukaran menteri. Tolak Menteri G8, ada benteng D8. Nah, Menteri ke F5, skak Raja G8, Menteri E4, kemudian Menteri E6, lanjut Dubov, kawan, proteksi perkuat posisi kuda. Dan di sini ada tantangan A4 diterima Dubov, chop di sana, chop kembali oleh Menteri, dan Dubov dengan benteng G8. Di sini ada opsi juga Dubov untuk bisa melindungi dua pionnya. Tapi Dubov melepaskan pion A, Menteri ambil pion A5. Kalau sudah minus satu pion di endgame dan posisinya sangat terang, ya, sangat simple seperti ini, untuk menang rasanya sulit. Bertahan sampai remis saja sudah untung kalau kayak gini, ya. Lanjut, permainan dirasa masih level. Tapi minus satu pion, ya, bikin pusing juga. Oke, Menteri C6 lanjut Dubov. Di sana putih melanjutkan dengan langkah Menteri A3 dan Dubov sekarang kuda F4. Harus berhati-hati. Menteri siap geser kembali. Menteri ke E3 lanjut putih mencoba menyerang kuda, tidak memberikan kesempatan Menteri G6. Nah, kuda ke E6 lanjut Dubov, ada Menteri D3, di situ ada benteng B8 menyerang pion, kawan. Nah, giliran sekarang putih mencoba menantang pertukaran menteri karena merasa unggul satu pion. Tentu ditolak, Menteri mundur ke A8, mencoba menyusup nanti, kawan, peta A1 tempo skak, pion ini bisa didapat, dan Raja ke H2, the best move-nya untuk menghindari tempo itu. Tapi memilih dengan langkah Menteri ke E7, Dubov luncurkan benteng, bukan Menteri, benteng ambil pion B2, the brilliant move. Ya, nanti kalau benteng pukul benteng, idenya baru Menteri menyusul, ya. Benteng mundur ke D7. Oke. Menteri kembali ke F8 menantang pertukaran, kali ini diterima, kita dapat battle endgame benteng kuda, kawan, dengan jumlah pion yang sama. Cuma posisinya yang berbeda. Ada tantangan. Lagi rekaman, kawan, nggak bisa menerima tantangan. Ya, posisi pion ini menguntungkan buat dari Dubov. Pionnya bebas. Putih punya pion, tapi nggak bebas. Ada hadangan, ya, dengan pion F ini. Kita lihat saja seperti apa nanti. Nah, kuda D2 coba menghadang pergerakan pion C ini, ya. Raja E8 dekati benteng. Benteng D3 tetap berkoneksi dengan kuda. Raja E7, ada kuda C4 serang benteng. Benteng B1 cek Raja H2 dan di follow dengan langkah kuda D4. Nice move, kawan. Blokade aktivitas benteng, ikut bermain. Sorry, salah klik. Benteng A3 lanjut putih. Dubov melangkah Raja E6, secepat mungkin dibawa ke center permainan, mengincar pion yang di sini, mengincar kuda nanti. Ada benteng A5. Nah, tantang oleh Dubov. Ditolak dengan benteng A7, mengincar pion di belakang supaya nggak ditinggal, kawan. Di sini ada benteng B4, serang kuda-kuda mundur. Nah, kalau pion ambil, ya, pion ini jatuh. Terlebih dahulu usir benteng. Kuda B5, nice move dari Dubov. Benteng B7, sekarang pion G6.
F4, perkuat rantai pion. Kuda ke E3. Benteng C7. Ada benteng E4, ya. Caplok saja pionku, aku ambil kudamu, dan bentengku lindungi kudaku sendiri. Kuda G4. Sekarang pion C4. Lanjut dupop. Sedikit demi sedikit pion ini merangkak maju kawan, dan kita berada di langkah ke-56. Masih cukup ketat, masih cukup alot. Raja G3, tapi ada harapan menang di sini dan dupop dengan pion bebasnya. H5 usir kuda. Kuda F6, kemudian ada benteng D4. Lanjut dupop. Ya, mencoba sambil membantu pertahanan ya, karena juga dapat serangan dari kuda. Nah, Raja F3 mulai dekati benteng H4 kawan, ya, memberikan batasan buat pergerakan raja. Raja E3, kuda C5, maksud kuda B5 ancam benteng sekaligus lindungi bentengnya. Benteng C5 tetap mengawasi pion. Ada benteng D3 cek. Sedikit demi sedikit pion ini bisa didorong maju kawan. Nah, kuda mundur ke A3. Backup peta C2 nanti kawan, sembari menghindari serangan benteng. Ada kuda E4 ya. Coba proteksi di situ. Benteng B3. Ada benteng A5 dan benteng B2 cek. Raja F3, kemudian benteng B5. Maksud kuda B5 untuk dukungan pion C3-nya nanti kawan. Nah, di sini putih blunder. The best move-nya kuda C5 bisa skak kawan, atau raja geser ke E3. Tapi benteng A8 mencoba menyusur lewat baris belakang. Di sini ada kuda D4 cek. Raja geser ke situ dan kuda F5 cek lagi, raja geser ke sana. Sekarang benteng B3 cek, memaksa raja ini mundur ke baris kedua dan raja D5 lanjut dupop. Kemudian putih kembali melakukan kesalahan kembali. Skak di peta F6 juga bagus menurut engine. Dia memilih ke peta D2 tanpa ada ancaman berarti. Percuma karena benteng B2 dalam posisi kena pin sekarang kuda kawan. Pion ini siap mengikuti dan kuda bisa jatuh. Ada benteng cek di sana ke F6, raja maju ke F3 menghindari pin sebelum kena tusukan. Raja E7 terlebih dahulu usir benteng. Benteng ke D5 dan baru sekarang C3. Kuda E4 ancam pion, pion E2 kawan. Pion C2. Tinggal sepetak lagi apakah bisa berhasil karena ada benteng C5. Apa yang harus kalian lakukan di sini kawan? Di sini dupop melangkah benteng B1. Nice move. Korbankan saja. Tinggal kuda nanti ke D4 skak garbuan benteng kawan. Pion ini promosi, tapi putih masih mencoba skak. Setelah raja D8, putih menyerah. Menyerah. Karena tahu dia akan kehilangan benteng ya. Sudah nggak ada pilihan lain. Kalau kalian membuat langkah menunggu, ambil contoh ya tinggal dipromosikan saja. Caplok di sana, ambil. Sudah. Gak perlu dilanjutkan seperti ini. Kalah benteng sudah cukup untuk membuat lawan menyerah. Oke, dengan kemenangan ini Dubov merangkak ke posisi 13 dengan 3,5 poin bersama pemain-pemain yang lain. Untuk masalah elo rating, secara keseluruhan Dubov masih minus 6,5 poin kawan. Oke, semoga bisa menghibur permainan dari Dubov ini kawan. Ya, gamenya panjang-panjang saat melawan Lumioi, saat remis pun panjang ya, saat menang di game kedua melawan Videmaster pun juga panjang gamenya kawan. Aduh, lelah. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.